semalam tepatnya kurang lebih sekitar pukul 21.30 kami mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar Tangerang. Ini adalah informasi ketiga yang kami dapati, dan kebetulan memang tim yang ditugaskan menyisir di wilayah Tangerang langsung mendekati titik di mana terduga pelaku sempat terlihat. Memang agak sedikit meragukan mengingat saat penangkapan kita tidak melihat adanya korban. Ya, namun setelah didekati ternyata korban berada di dalam gerobak. Termasuk juga informasi-informasi yang kami dapat sebelumnya di wilayah Tangerang. Ada 2 informasi sebelumnya, setelah kita tindak lanjuti ternyata memang bukan yang bersangkutan, hanya kemiripan fisik ataupun ciri-ciri sebagaimana yang pernah kita sampaikan di media ataupun kepada masyarakat umum. Dari semalam kita temukan terduga pelaku bersama korban, ya, memang tidak ada perlawanan, dan saat ditemukan korban dalam kondisi yang terlihat sangat letih, ya, sempat bingung karena banyak orang, namun setelah diberikan pemahaman dan diingatkan akan ibunya, barulah korban tersadar dan minta untuk segera bisa pulang. Kau nyulik buat apa? Nyulik buat apa? Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Saya mau pulang harap nyasar bang. Hah? Biar harap pulang nyasar. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Pagi hari ini ada Azam Khan, kuasa hukum dari korban penculikan, dan juga Mbak Oriza Satifah selaku psikolog. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi Mbak. Pagi Bang Azam. Selamat pagi Bang Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam, kita turut berbahagia ya karena korban sudah bisa kembali bersama dengan keluarganya saat ini. Kondisi update terakhir seperti apa dari yang bersangkutan, Bang Azam? Ya, update terakhir saya tadi malam juga ketemu dan datang ke Rumah Sakit Polri. Alhamdulillah kondisinya sangat baik, ceria ya. Bahkan sempat bercerita juga kepada saya dan ketawa, merangkul kepada saya. Artinya apa? Artinya kondisi dari pikiran si Malika ini sudah mulai normal. Selain dari itu, saya juga ucapkan terima kasih dan apresiat kepada Polres Jakarta Pusat ya, Bang Komarudin yang mimpin, termasuk Polda, bahwa tim ini cukup solid ya, dan akhirnya menemukan, mudah-mudahan Malika-Malika yang lain jika ada juga dibongkar dan ditemukan. Saya pikir itu informasi pertama dulu. Oke, Bang Azam, mohon maaf kalau saya harus bertanya ini ya. Kondisi dari korban ini seperti apa? Kalau berdasarkan perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian ya Bang ya, apakah mengalami kekerasan, termasuk juga kekerasan fisik dan kekerasan seksual, Bang Azam? Ya, sementara belum ada ke situ, tapi yang jelas di paha kiri itu ada memar. Ya, di paha kiri ada memar, mungkin karena cubitan atau terbentur pada benda tumpul atau apa. Tapi ini hari kan baru insya Allah dilaksanakan ya, mungkin visum et repertum ya, termasuk juga pengambilan darah terhadap bapak atau ibu ya. Nah, artinya baru hari ini dilakukan langkah-langkah supaya konkretnya itu nanti bisa diketahui selama 28 hari dibawa oleh si Iwan tersebut, Sumarno, tadi alias Yudi dan segala macam itu, biar kelihatan gitu loh apa dan bagaimana yang terjadi itu ya, alias Jackie, Yudi, siapa dengan usia itu ya 42, pemulung yang disebut manusia gerobak itu di Ciledug. Jadi kalau dari sisi fisik secara keseluruhan saya lihat ceria, alhamdulillah gitu ya. Namun kan tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya dicoba untuk visum et repertum. Saya kira kedokteran dan
Rumah Sakit Jatinegara tersebutlah yang bisa menganalisa. Oke, baik. Bang Azam, saya geser dulu ke Mbak Oriza. Mbak Oriza, kalau dari keterangannya Bang Azam, secara keseluruhan memang ceria, tapi kan kita tidak tahu ya kondisi di dalamnya. Nah, untuk korban-korban seperti ini, trauma-trauma yang bisa ditimbulkan itu seperti apa sih, Mbak? Oke, mungkin sebelumnya Mas Bayu dan Mbak Vita, saya mau ucapkan turut bersyukur ya atas ditemukannya sebagai orang tua, sebagai orang yang peduli juga, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anak kita. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kuasa Hukum kan, Ananda korban ini sudah ceria kok, mungkin sudah tertawa-tawa dan lain sebagainya. Kalau kita, maksudnya kita psikolog itu mengamatinya mungkin teralihkan iya, tetapi apakah betul-betul sudah pulih atau sudah kembali kepada kondisi mental yang seharusnya, mungkin bisa dikatakan belum sih gitu. Jadi itu yang harus kita bold atau garis bawahi, bahwa itulah anak-anak gitu ya. Anak-anak itu sebetulnya kebutuhan psikologis dasarnya adalah figur lekat, kedekatan, kemudian kebutuhan biologis yang sangat dia inginkan, keceriaan, kelekatan, attachment, terus kemudian bahasanya kalau lapar dia butuh makan, kalau haus dia butuh minum. Ketika dihadirkan situasi-situasi seperti itu, kelekatan, keceriaan, bercanda-bercanda, ya akhirnya teralihkan. Tetapi apakah trauma itu tidak ada, ataukah trauma itu ada tapi sudah hilang begitu saja, itu masih kita harus dalami dengan pemeriksaan yang komprehensif. Oke, harus ada pemeriksaan lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut lagi nanti ngobrol dengan Mbak Oriza, dengan Bang Azam. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, kita lanjut lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung lagi ke Mbak Oriza. Mbak Oriza, kalau bicara soal trauma dalam korban-korban penculikan seperti ini, anak di bawah umur gitu, bentuk-bentuknya yang bisa diidentifikasi apa sih, Mbak Oriza? Ya, jadi sebetulnya yang jelas prinsip utama adalah kita harus menghilangkan stresor atau hal yang membuat stres. Nah, jadi itu juga terkait dengan identifikasi seperti apa nih yang akan akhirnya membuat anak-anak itu justru makin bangkit gitu ya, luka psikologisnya. Orang-orang yang diduga mirip dengan figur pelaku itu harus betul-betul dihindari. Misalnya kalau dia pengemudi bajai, ya mungkin untuk sementara dihindari dulu orang-orang yang mengemudikan bajai, karena secara pemikiran mereka, karena mereka usia 6 tahun ini kan belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, belum bisa bersikap sesuai dengan social desirability, harapan masyarakat dan lain-lain. Jadi dia hanya mengamati apa yang dia lihat dan memaknai itu secara salah, terjadi distorsi kognitif. Nah, jadi pokoknya driver atau pengemudi bajai itu pasti salah. Nah, jadi akhirnya itu harus dihindari. Mungkin orang-orang yang perawakannya, tampilannya mirip, itu harus dihindari. Tempat kejadian jelas harus dihindari. Dan rute-rute yang mungkin 28 hari dilewati itu kalau bisa dihindari dulu. Paling tidak untuk masa adaptasi 3-6 bulan. Itu pun kalau memang recovery loh. Gitu, karena trauma itu sangat tergantung dari konstitusi kepribadian. Kemudian yang berikutnya yang pasti tempat hilangnya si Ananda korban ini. Nah, masalahnya itu di rumahnya. Nah, ini jadi kalau bisa sih psikolog berharap mungkin sementara diungsikan dulu dari tempat, walaupun itu sebenarnya tempat tinggal ya, susah juga ya, apalagi tempat usaha orang tua. Jadi tapi harus dipikirkan, karena kalau enggak agak susah untuk proses penyembuhannya. Oke, itu kita harapkan sih secepat mungkin trauma ini bisa dipulihkan ya Mbak ya. Jadi yang bersangkutan atau korban ini bisa kembali ke masyarakat dengan seperti semula ya, harapan kita yang jelas itu, kalau boleh mungkin berlaku buat masyarakat yang lain juga. Satu, kalau memang terjadi di luar sana, di luar kasus Ananda ini, satu harus timbulkan rasa aman dulu. Itu harus gitu ya, karena itu sangat prinsip utama, prinsip dasar dari sebuah trauma apapun itu. Kemudian yang kedua, jauhkan dari stresor tadi. Kemudian yang ketiga, ciptakan suasana yang menyenangkan dan positif atau aktivitas yang positif yang bisa membangkitkan 4 hormon kebahagiaan. Nanti kita bahas. Dan yang keempat kalau bisa ya konsultasi dengan ahlinya. 4 hormon kebahagiaan, endorfin, dopamin, serotonin dan oksitosin. Gitu. Memberikan rasa aman, nyaman sehingga mengandung 4 hormon kebahagiaan tadi untuk bisa mempercepat segera pulih ya. Saya mau ke Bang Azam kalau gitu. Untuk proses pendampingan sejauh ini yang dilakukan oleh pihak keluarga itu seperti apa, Bang Azam? Ya, tentu
pendekatan-pendekatannya itu bagaimana hubungan antara anak dan orang tua itu dari pihak keluarga. Ya. Jadi mereka kan sangat dekat sekali ya kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudara kandungnya ya. Namun selain daripada itu, kami pun juga karena kenal kepada orang tuanya ya cukup lumayan lama gitu ya. Masih si Malika ini kecil. Nah, kami juga memberikan support tentang bagaimana hidup itu aman. Salah satunya orang tua tidak boleh lagi melepas anak itu dalam pengawasan. Tetap dalam konteks pengawasan. Karena masalahnya anak ini sudah dijadikan cacat moral oleh pelaku dengan jalan dipisahkan 28 hari dari kasih sayang orang tua, sehingga tentu secara psikis dan psikologis anak ini terganggu. Walaupun iya, anak tersebut setelah kami datangi mulai beberapa hari yang lalu, memang perubahannya cukup bagus dalam arti mereka tidak terkejut melihat orang gitu ya, artinya tidak inilah ya, tidak shock gitu ya. Kita melihatnya begitu ya secara fisik ya. Nah, sehingga saya mencoba untuk memang butuhnya psikolog ya dari siapapun lah ya untuk menambah supaya anak ini tidak trauma. Gitu. Tapi saya melihat sudah kondisinya sangat membaik. Sekali lagi apresiasi ya kepada kepolisian dan kepada rekan-rekan media termasuk TV One juga yang melakukan. Nah, mengenai hal-hal lain, tentu bagaimana sekarang sikap negara untuk mengantisipasi supaya ini tidak terjadi. Minimal memperbanyak CCTV di seluruh provinsi yang kira-kira ada dampak kriminalnya, supaya menekan kasus-kasus yang begini. Ya, itu sudah ada langkah yang akan ditempuh oleh kuasa hukum, termasuk juga tadi ada saran ya memasang CCTV. Karena bagaimanapun pengungkapan ini juga bisa terungkap karena adanya CCTV kemarin. Kita lihat sama-sama. Oke. Bang Azam terima kasih, Mbak Roja juga terima kasih atas waktunya pagi hari ini.